Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali di video ketiga dari materi pertama pendahuluan tentang mata kuliah Heritage. Pada video-video sebelumnya telah saya sampaikan tentang pengertian dan ciri heritage, kemudian signifikansi heritage. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang materi yang ketiga, yaitu heritage sebagai sebuah peluang. Peluang pertama adalah bagi generasi muda. Generasi muda seharusnya tidak hanya memiliki kecerdasan dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki karakter bagi budaya bangsa. Generasi muda yang memiliki etika dan moral, ilmu pengetahuan, faham atas sejarah, serta memiliki nasionalisme yang tinggi merupakan aset yang berharga milik negara. Faktanya, pada zaman teknologi komunikasi dan globalisasi saat ini menjadikan homogenitas dalam budaya. Tantangan bagi generasi muda selanjutnya adalah bagaimana mengadakan perubahan menuju masyarakat baru dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi, namun tidak tercerabut dari akar sejarah dan tradisi. Mengapa kemudian histori atau sejarah menjadi penting bagi generasi muda? Karena di dalam sejarah itu terkandung banyak hal. Yang pertama, sejarah adalah penghubung masa kini ke masa lalu. Di dalam sejarah juga terkandung nilai-nilai, sebagaimana yang disampaikan oleh Bernard M. Selden, bangunan bersejarah merupakan simbol identitas budaya, merupakan bagian dari kekayaan budaya, memiliki nilai arsitektural, memiliki estetika, sejarah, arkeologi, ekonomi, sosial, politik, bahkan sebagai simbol. Sejarah juga memelihara kehidupan sosial dan kemanusiaan dalam bermasyarakat. Budaya mengajarkan harmoni, kerjasama, toleransi, dan saling menghargai. Sejarah juga menjadi wahana penanaman moral, semangat dan wawasan kepribadian bangsa yang kokoh. Tidak akan ada hari ini tanpa masa lalu, dan tidak akan ada hari esok tanpa hari ini. Di sini dikatakan bahwa sejarah menceritakan masa lalu, bagaimana kemudian berjalannya menuju ke masa kini. Demikian juga, kondisi masa kini diceritakan untuk menuju ke masa depan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tapi mau berpaling ke masa lampau untuk menyimak bagaimana perjalanan yang dilaluinya. Banyak yang menyampaikan hal ini dalam konteks melihat sejarah. Artinya, generasi muda yang mau melihat sejarah akan mampu untuk membuat sebuah strategi, membuat perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian juga Auguste Comte mengatakan, mempelajari masa lalu, melihat masa kini adalah untuk menentukan masa depan. Ini memiliki peran yang sangat strategis bagi generasi muda. Itu sebabnya sejarah sangat perlu disampaikan sebagai salah satu materi pelajaran di sekolah-sekolah. Lalu bagaimana heritage study bagi generasi muda? Bagaimana sebuah warisan, sebuah pusaka menjadi bagian yang penting yang perlu difahami atau diketahui oleh generasi muda. Dalam hal ini, kita berbicara tentang bangunan bersejarah atau kawasan yang bersejarah. Bangunan atau kawasan yang bersejarah dapat menjadi laboratorium pendidikan sejarah, di mana sejarah sebuah kota akan lebih mudah dikenal jika terdapat bangunan tua di dalamnya maupun kawasan yang bersejarah di dalamnya. Dengan adanya bangunan tua dan kawasan bersejarah ini, generasi muda akan lebih mengenal karakter daripada budaya mereka, mengenal sejarah mereka, mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Mereka dapat membayangkan
hal-hal yang terjadi di masa lalu. Mengapa? Karena bangunan bersejarah atau kawasan yang bersejarah sangat berkaitan dengan lingkungannya. Sejarah di lingkungan atau di suatu kota dapat ditelusuri dari bangunan bersejarah, yang merupakan tempat terjadinya segala sesuatu yang terjadi di daerah tersebut. Tantangan yang terbesar dalam mempelajari sejarah adalah bagaimana pelajaran itu menjadi menarik. Karena pada umumnya pelajaran sejarah yang disampaikan melalui cara bercerita seringkali membuat orang menjadi bosan mendengarnya. Dengan demikian, seringkali motivasi dalam mempelajari sejarah ini menjadi rendah. Dengan menjadikan heritage atau warisan atau pusaka sebagai laboratorium pendidikan sejarah berupa bangunan bersejarah maupun kawasan bersejarah, maka ini menjadi media pembelajaran sejarah yang rekreatif dan edukatif. Menjadi kolaborasi sebuah media belajar dan suasana belajar yang menarik. Peluang kedua setelah generasi muda adalah bagi sebuah kota. Bangunan tua atau kawasan bersejarah yang menjadi warisan atau pusaka dapat menjadi landasan dasar dalam menyusun tata ruang. Bagaimana kemudian tata ruang mengacu kepada bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah hingga menjadi mampu membangun identitas atau jati diri tata ruang dengan segala isinya. Artinya, setiap pembangunan, setiap hal-hal yang akan dikembangkan dalam sebuah kota akan mengacu kepada bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah yang ada di kawasan atau kota tersebut. Nah, tantangan berikutnya adalah dengan menjadikan bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah sebagai heritage atau sebagai warisan atau pusaka, ini dapat meningkatkan nilai fungsi ekonomi kota. Bisa menjadikan kawasan ini sebagai tempat tujuan wisata, bisa menjadi estate property dan lain sebagainya. Tentu saja dengan menjadikan bagian-bagian wilayah kota lainnya mengacu pada pengembangan kawasan tersebut. Tantangan berikutnya di awal abad ke-21 juga merupakan momentum revitalisasi kearifan lokal sebagai reaksi atau counter terhadap globalisasi yang cenderung makin mendesak, menekan, dan memarginalisasi hak-hak lokal maupun eksistensi kearifan lokal. Artinya, segala bentuk yang menjadi kekuatan lokal atau kearifan lokal sebaiknya atau selayaknya mampu dijadikan sebagai warisan, menjadi pusaka yang bisa dikembangkan sebagai acuan dalam tata ruang. Lalu bagaimana peluang heritage bagi para arsitek? Heritage atau warisan atau pusaka berupa bangunan tua atau kawasan bersejarah mampu menjadikan interpretasi yang penuh dalam bentuk arsitektur lokal dan merupakan landasan utama dalam menciptakan karya. Artinya, para arsitek dapat mengacu pada bangunan tua atau kawasan yang bersejarah dalam menciptakan bangunan-bangunan baru atau kawasan-kawasan baru yang akan berada di sekitarnya. Demikian juga akibat daripada bangunan tua yang akan dilestarikan membutuhkan sebuah penanganan yang spesifik, otomatis membutuhkan teknologi yang tepat dalam upaya melakukan revitalisasi, pemugaran, dan lain sebagainya terhadap bangunan tua, juga kawasan yang bersejarah. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan oleh seorang arsitek? Arsitektur perkotaan secara historis adalah matriks artefak budaya yang plural. Di dalamnya terdapat sebuah kegiatan yang sangat kompleks, berkaitan dengan bangunan maupun kawasan dan lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, semuanya itu terangkum pada perencanaan kota. Ini semua membutuhkan beberapa tahapan waktu dan tidak singkat. Itu sebabnya seorang arsitek
membutuhkan wawasan dan basis teori perancangan ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu arsitektur perkotaan atau urban design. Pertanyaan selanjutnya adalah, tugas siapakah melestarikan warisan, pusaka, atau heritage ini? Di sini Howard mengingatkan bahwa setiap orang punya latar belakang kehidupan sendiri, yang mana semua latar belakang itu bisa menjadi warisan mereka, baik itu berupa cerita, benda, foto, buku, dan lain sebagainya. Itu sebabnya menjadikan heritage atau pusaka atau warisan menjadi lestari adalah tugas setiap orang. Lalu kemudian Howard juga mengingatkan bahwa tradisi lokal dalam bentuk apapun dapat menyatukan banyak orang. Maka, kumpulkanlah segala bentuk hal yang terkait diri masing-masing, budaya masing-masing, ciri khas masing-masing, karakter masing-masing, yang mana itu bisa menjadi pengikat yang menyatukan orang banyak. Artinya, orang-orang yang punya kenangan diikat dalam sebuah bentuk warisan atau heritage dapat menjadi bagian dari karakter mereka sendiri. Demikian, kita telah sampai pada bagian akhir dari materi pendahuluan. Untuk lebih jelas terkait heritage, saksikan lebih lanjut film-film atau video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.